Mei 2020. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus dimanapun kita berada. Shalom. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan di dalam satu minggu ini. Doa kami dari Majelis Jemaat GKPS Resort Batam, kita semua di dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam nama Tuhan. Kami dari Majelis GKPS Nongsa mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Jemaat, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat ayat 1 sampai dengan 4. Suaramu ku dengar. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Mulia, Allah pengharapan kami, jiwa kami penuh pujian serta ucapan syukur. Sebab kami berseru, Engkau selalu setia mendengarkan. Ketika kami mengalami kemelut hidup, Engkau selalu hadir menjadi pembela kami. Inilah yang menjadi kesaksian serta pujian kami dalam ibadah ini, mensyukuri segala kebaikan-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam ibadah ini, memberi hikmat untuk memahami firman-Mu, supaya kami semakin setia mendengarkan dan mengenali sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 425 ayat 1 tambah 2 tambah 3. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlarang. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlarang. Mari kita angkat ayat 2. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jauh, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlarang. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlarang. Ayat 3. Jangan kita tinggalkan pandangan, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlarang. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlarang. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami. Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata. Harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun sering itu
Semua kami pergunakan justru untuk hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami pergunakan sebagai alat untuk berpaling daripada-Mu. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepada-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahilah kepada kami hikmat, sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarlah firman Allah janji tentang keampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Mu tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya Aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Di dalam kasih Allah, dosa kita telah dihapuskan. Dengan demikian, marilah kita memperlihatkan tanda-tanda hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 408 ayat 1 tambah 2 tambah 3, di jalanku diiring. Oh
pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit kembali dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1, 2, 3, dan 4.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada Minggu Eksaudi tanggal 24 Mei 2020 yang dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah melihat pekerjaan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka banyak orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus Kristus agar keinginan mereka dapat tercapai. Mereka menginginkan dan meyakini Yesus akan mewujudkan permohonan mereka, harapan mereka, cita-cita mereka kalau dia bersama dengan Yesus Kristus. Satu hal yang menarik dari hal itu yang menyatakan bahwasanya demikianlah posisi kehidupan kita pada saat sekarang. Kita menginginkan bagaimana terwujud keinginan kita. Kita menginginkan bagaimana harapan-harapan kita dapat terlaksana. Maka kita menjejali permohonan kita kepada Tuhan dengan harapan kalau kita banyak memberikan harapan permohonan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mewujudkan. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, suara siapakah yang didengar oleh Tuhan? Inilah yang diperlihatkan melalui firman Tuhan bagi kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mungkin berpikir bahwa pekerjaan kita adalah suatu alat untuk pembenaran agar apa yang menjadi harapan-harapan kita, apa yang menjadi keinginan kita itu diwujudkan. Kalau kita lihat Marta, lihatlah saudaraku, dia hanya duduk. Aku telah sibuk untuk mempersiapkan bagaimana bersekutu dengan Tuhan. Itulah yang dinyatakan oleh Marta. Apa artinya jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus? Pekerjaan sebagai alat pembenaran untuk kita dapat mewujudkan cita-cita kita. Itulah yang kita harapkan diperbuat oleh Tuhan bagi kita. Tapi saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa pekerjaan itu adalah anugerah. Jadi bukan karena pekerjaan maka kita dibenarkan
disampaikan dan diwujudkan harapan dan cita-cita kita, tapi atas dasar semua itu karena kasih karunia yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tidak berpikir bahwa itu adalah hanya karena kasih karunia Tuhan, maka sering yang terjadi pekerjaan kita itu juga menjadi alat pembenaran bahwa sudah banyak kerja, maka sudah banyak juga upah kita. Sehingga kita bisa berkata, mengapa aku mulai dari pagi bekerja, upahku sama dengan yang masuk jam 2 siang. Saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bukan namanya kita kerja mohon bahwa kita itu untuk dapat menerima berkat dari Tuhan, tapi semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Orang dapat dibenarkan walaupun sedikit pekerjaannya untuk menerima upah dari Tuhan, karena itulah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi wujud dari apa yang akan terjadi kepada kita itu adalah wujud dari perjanjian kita dengan Tuhan. Jadi sehingga jangan kita terus, kalau ada upah orang lain yang besar, kita merasa upah kita kecil, jangan kita terusi seakan menduga kedaulatan Tuhan. Tapi mari kita melihat itu semua adalah pekerjaan Tuhan kepada kita atas kasih karunia-Nya. Ada juga yang membuat pembenaran bahwa terwujudnya keinginan kita adalah karena posisi dan hubungan kekerabatan. Inilah yang terjadi kepada ibu daripada Yakobus anak Zebedeus yang mengatakan kepada Yesus Kristus, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tapi apa jawab Yesus? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kita melakukan pekerjaan kita sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dikehendaki Tuhan. Jadi jangan mau mewujudkan keinginan kita semata, tapi biarlah Tuhan yang melakukan pekerjaannya kepada kita. Jadi bukan keinginan kita yang harus diwujudkan oleh Tuhan, tapi keinginan Tuhanlah yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Jadi berhasilnya satu permohonan bagi Tuhan bukan karena hubungan kekerabatan ataupun yang disebut dengan nepotisme, apalagi sampai kepada menyatakan berilah perintah supaya kedua anak ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan. Otoritas seorang ibu kepada Tuhan bukan itu. Banyak kita yang berdoa seakan otoritas kita supaya Tuhan mau melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Tapi yang diharapkan adalah biarlah otoritas Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Tuhanlah yang mengabulkan apa yang menjadi kehendaknya, yang pasti kehendaknya akan menjadi sukacita besar bagi kita. Sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah dinyatakan bahwasanya orang yang mau dikabulkan keinginannya, Yesus menginginkan supaya kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Jadi saudara-saudara jelas melalui firman Tuhan ini, hendaklah
semakin rendah hati, supaya Tuhan mau, supaya Tuhan berkenan mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi harapan Tuhan atas kita. Suara-suara atas karena pekerjaan, atas karena hubungan kekerabatan, bukan itu yang membuat supaya terwujud keinginan kita. Mari kita perhatikan melalui firman ini. Yesus tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan orang-orang buta. Orang buta juga tidak mempunyai otoritas supaya Yesus memberikan apa yang menjadi keinginan mereka, sebab mereka sadar orang-orang buta adalah orang-orang yang sering terpinggirkan di dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau kita lihat, karena mereka orang terpinggir, maka pekerjaannya pun semakin menistakan mereka. Apa yang kita sebutkan menistakan? Mereka menjadi pengemis, mereka menjadi peminta-minta. Sementara dunia membenarkan demikian. Orang yang buta semakin tersingkir. Orang yang tersingkir semakin dibutakan. Tapi Yesus tidak mau yang demikian. Orang tersingkir semakin didekatkan kepada Yesus Kristus. Orang yang buta akan dijadikan oleh Tuhan. Karena apa? Mereka berseru kepada Yesus Kristus, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Jadi seruan orang-orang yang menderita, seruan orang-orang yang terpinggirkan, itulah yang didengar oleh Yesus Kristus. Bukan suara-suara nepotisme, bukan suara yang menyatakan saya berhak karena saya bekerja, bukan suara yang menyatakan aku berhak menerima perwujudan daripada keinginanku karena aku mempunyai otoritas, karena aku mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dengan Yesus Kristus. Bukan itu, tapi suara orang-orang yang terpinggirkan. Artinya Yesus mendengar suara-suara orang yang menjerit. Persoalannya pada kita sekarang ini, apakah kita memang orang-orang yang menjerit? Apakah kita memang memperlihatkan suara dari kedalaman jiwa kita kepada Yesus Kristus? Saat pandemi COVID ke-19 ini, yang sering kita ungkapkan adalah kegelisahan kita, dibalut dengan kesedihan kita, supaya orang lain mendengar. Mengapa kami sebutkan demikian? Kita berontak. Ada orang yang berontak karena PSBB ini, tapi di situ dibuka pintu untuk bersekutu. Semua berbondong-bondong. Apa? Mereka tidak lagi mengindahkan bagaimana hidupnya yang antri, indahnya yang antri, bagaimana menjaga jarak, tapi semua memperlihatkan mau bertaruh, tidak lagi mengindahkan tatanan-tatanan kehidupan. Itulah yang kami sebutkan dengan kita mau bertarung di dalam kehidupan kita. Kita mau membalut kesedihan kita, keinginan kita dengan kesedihan-kesedihan kita. Tapi sebenarnya orang yang berkeinginan untuk mewujudkan keinginannya diwujudkan oleh Yesus Kristus, mereka akan semakin rendah hati, mereka akan semakin taat menjalani aturan-aturan yang diberikan Tuhan dan yang diberikan oleh pemerintah. Barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku, kata Yesus Kristus. Jadi kalau kita menjadi keluarga Kristus, kita menjadi pewaris tahta kerajaan surga itu, itulah yang mau diperlihatkan bahwasanya yang diwujudkan keinginannya oleh Tuhan adalah orang yang telah menjadi keluarga daripada Yesus Kristus, yang melakukan tatanan kehidupan ini seturut dengan kehendak Yesus Kristus dan berjalan menurut aturan-aturan dunia yang ditetapkan oleh pemerintah dengan taat.
Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, suara daripada orang buta itu juga kadang-kadang itu tidak perlu didengarkan oleh Tuhan. Itulah yang kita pikirkan, orang yang telah diperlengkapi, orang yang telah dicelupkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebenarnya saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seharusnya ada orang-orang yang menderita. Kita harus menolong mereka. Kita harus juga menyuarakan suara orang-orang yang menderita supaya Tuhan mendengar. Bukan hanya kita semata yang didengar oleh Tuhan, tapi orang-orang yang menderita juga didengarkan oleh Tuhan. Karena kita menjembatani orang-orang yang menderita kepada Tuhan, bukan sebaliknya. Seperti murid-murid Yesus dan orang-orang banyak yang pada saat itu melarang orang buta ini menyuarakan suara hatinya, melarang orang buta ini memperlihatkan keinginannya kepada Yesus Kristus. Tapi dalam situasi itu juga ada hambatan, ada tantangan dari orang-orang yang berkeinginan juga supaya Tuhan mewujudkan keinginannya. Tapi Yesus mendengar suara orang buta itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kata Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Suara yang mengenali Yesus Kristus dengan sesungguhnya, suara yang lahir dari kedalaman hati, suara pengenalan tentang Yesus yang benar, itu membuat Yesus Kristus mendengar seruan kita. Maka Yesus berkata kepada orang buta itu, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Inilah berita Injil bagi kita. Apakah yang dikehendaki oleh kita supaya Yesus Kristus perbuat bagi kita? Kalau masa pandemi COVID-19 ini, apa yang menjadi keinginan kita yang diwujudkan oleh Tuhan Yesus Kristus? Kita mau sehat, kita mau rezeki kita melimpah, kita mau juga menjalani kehidupan yang bebas seperti semula. Marilah kita taat, marilah kita juga semakin merendahkan diri kepada Yesus Kristus, dan mari kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Semakin kita bertemu, semakin kita berdoa, semakin kita memuji Tuhan, semakin hubungan kita akrab kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Yesus menyatakan keinginan, mewujudkan keinginan orang buta itu. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Tergeraklah hati Yesus Kristus karena kita memperdengarkan suara dari kedalaman hati kita, suara pengenalan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita memperlihatkan bagaimana Tuhan berbelas kasih kepada kita, maka Tuhan mewujudkan itu kepada kita. Jadi orang yang mau seperti orang buta, tidak ada yang harus diandalkan. Yang diandalkan adalah belas kasihan daripada Yesus Kristus, supaya Ia dicelupkan matanya, maka Yesus memberikan hal itu kepada orang buta itu, dan kepada kita juga pada saat sekarang ini. Kalau kita mau sehat, kalau kita mau kuat, kalau kita mau sejahtera juga, mari kita mencari belas kasihan daripada Yesus Kristus. Yang terakhir, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Dia telah celik matanya, mereka lalu mengikuti Dia. Jawaban dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita mengikut Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sekali setapak langkah pun kita meninggalkan Yesus Kristus, tapi biarlah tangan kita, biarlah kita tetap berjalan bersama Yesus Kristus, dan kita mau mengikuti Dia untuk memberitakan Injil, sehingga pada saat ini juga
orang-orang yang menderita, orang-orang yang terpinggirkan mendapatkan kebahagiaan karena ada orang-orang yang telah dijadikan mengasihi orang-orang yang terpinggirkan. Mari kita datang kepada Yesus Kristus dan berseru dengan suara hati kita, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami putra dan menjadi orang-orang yang terpinggirkan di dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan mendengar suara kami Tuhan. Ada banyak tantangan-tantangan supaya suara kami tidak didengar oleh-Mu. Tapi Tuhan mendengar suara kami dengan jernih, karena kami mau datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan hanya mengharap belas kasihan Tuhan, sebab tidak ada yang dapat mengandalkan. Hanya kuasa Tuhan, hanya kasih Tuhan yang dapat membahagiakan dan menyelamatkan kami. Tuhan, selamatkan dan bahagiakanlah kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga kami sehat, kami kuat, kami dimenangkan, karena bersama-Mu kami Tuhan berjalan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati Tuhan orang-orang yang saat ini terbaring di rumah sakit, supaya mereka juga mendapatkan kesembuhan. Dan biarlah orang-orang yang bekerja juga untuk kesehatan, baik para medis dan dokter dan semua orang-orang yang terlibat di situ, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, sehingga mereka juga Tuhan bersukacita karena mereka tetap sehat dan kuat oleh karena berkat Tuhan. Berkati kami juga Tuhan, agar apapun yang ada pada kami, rezeki yang ada pada kami mampu bersyukur, dan kami yakini Tuhan akan mencukupkan kami atas segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang takut, kami tidak menjadi orang-orang yang gelisah, karena Tuhan mencukupkan segala yang perlu bagi kami. Berkati kami Tuhan, berkatilah bangsa ini, berkatilah dunia ini, supaya pandemi 19 ini jauh dari dunia ini dan kami hidup di dalam kebahagiaan. Bapa di surga, terimalah doa kami ini melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis dalam 1 Tawarin 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat pujian, di sini aku bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segala kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan. Kau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa dan persembahan kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita semua jemaat Tuhan yang ada di GKPS Resort Batam. Inilah pelayanan yang bisa kami berikan kepada kita dalam ibadah online GKPS Resort Batam. Kami yang melayani dari GKPS, Majelis GKPS Jemaat Nongsa, mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Amin. Horas, horas, horas.
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, bersama